Tawanan penguasa Muslim terakhir, Muhammad bin Ubad, yang kemudian diteruskan putrinya. Tekanan terhadap umat Muslim semakin keras. Sejak kematian Raja William II, pembantaian massal terjadi di kota Notera dan Palermo, Sisilia. Puncaknya, umat Islam diusir dari Sisilia pada masa Raja Frederick II. Maka banyak Muslim yang hijrah ke Maghrib, negeri Islam Afrika Utara. Sekitar 20 hingga 30 ribu umat Islam yang tersisa kemudian diasingkan ke kota kecil yang jauh dari Sisilia dan jauh dari kekuasaan Islam lainnya, yaitu kota Lucera. Sejak itu, pada tahun 1246, tak ada lagi umat Islam yang tinggal di Sisilia. Di bawah pengawasan dan kendali militer kerajaan Normandia, sisa-sisa umat Islam Sisilia hidup terasing di kota Lucera ini. Sekitar 20 km barat laut kota Foggia dan 150 km barat laut kota Bari, Italia Selatan. Umat Islam yang banyak memiliki keahlian kemudian membangun perekonomian kota Lucera. Kerajinan, sektor keuangan, bahkan pertanian pun berkembang dan maju. Hanya dalam waktu sekitar 15 tahun, berkat keahlian dan ketekunan umat Islam yang diasingkan, kota Lucera menjelma menjadi kawasan maju dan kaya. Hasil pertaniannya melimpah. Bahkan wilayah Lucera menjadi pusat perdagangan di bawah kerajaan Kristen Sisilia. Berkat kebebasan beragama dan beribadah yang diberikan Raja Frederick II, umat Islam pun membentuk masyarakat Muslim sendiri dengan aturan dan undang-undang Islam sendiri. Umat Islam pun membangun masjid-masjid sebagai pusat ibadah dan aktivitas sosialnya. Katedral Lucera inilah salah satu bukti keberadaan Islam di kota Lucera. Gereja yang kini menjadi pusat ibadah kaum Nasrani penduduk Lucera ini dulu adalah masjid yang dibangun umat Islam yang diasingkan di tempat ini. Bentuk arsitektur katedral dan menaranya masih bercorak masjid. Kan Said, katedral ini adalah katedral utama yang berada di jantung kota tua Lucera, kan. Jika kita lihat, bangunan ini persis sekali dengan bangunan masjid. Benar sekali, Mas Ade. Masjid ini dibangun oleh umat Islam yang diasingkan dari Sisilia. Namun sayang sekali, masjid ini sekarang telah berubah dan beralih fungsi menjadi tempat ibadah agama lain. Tapi artinya, Mas Ade, sekalipun umat Islam saat itu tinggal di tempat pengasingan, mereka tetap memegang erat dan menjaga keyakinannya. Artinya tetap mereka melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat 5 waktu, membangun masjid. Bahkan saat itu, kawasan ini merupakan kawasan komunitas umat Islam. Dan yang lebih menariknya lagi, Mas Ade, umat Islam ini memiliki keahlian, memiliki kemampuan dari berbagai macam bidang. Bidang pertanian, bidang perkebunan, yang telah mereka kuasai selama hidup di Sisilia. Nah, kemudian mereka mengembangkannya di tempat ini. Sehingga kawasan ini menjadi kawasan yang maju. Yang asalnya tempat ini merupakan tempat terpencil, tempat yang jauh dari keramaian. Jadi, dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka berada, mereka bertanggung jawab dengan Islamnya. Mas'ulun anil Islam. Jadi menjaga keyakinannya dan menjaga lingkungannya. Dan ini merupakan visi daripada seorang khalifah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi itu. Tugasnya seorang khalifah adalah imaratul ardh, memakmurkan bumi. Baik memakmurkan manusianya ataupun memakmurkan lingkungannya. Nah, karena itu Mas Ade, ini merupakan inspirasi buat kita. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, kita sebagai seorang Islam punya tanggung jawab akan Islamnya. Fi ayyi ardin taqa fa anta mas'ulun an Islamnya. Dimanapun bumi dipijak, maka kita harus bertanggung jawab tentang Islamnya. Selain bekas masjid yang sudah berubah fungsi menjadi katedral, beberapa arsitektur bangunan di kota Lucera masih menyisakan jejak kaum muslimin di kota ini. Di pinggiran kota tua Lucera, sebuah benteng masih tegak berdiri.
sekalipun beberapa bagian rusak, tapi masih tampak berdiri kokoh. Inilah Benteng Lucera atau Benteng Svevo Angioina. Benteng yang dibangun abad ke-13 atas perintah Raja Kristen Sisilia, Frederick II ini, menjadi kendali pengawasan pengasingan Muslim di Lucera. Secara ekonomi, Raja Frederick cukup terbantu dengan keberadaan kaum Muslim yang diasingkan di tempat ini. Karena dengan menarik pajak 10% dari penghasilan umat Islam, Raja Frederick II bisa membiayai militernya sehingga memperkokoh kekuasaannya di Italia Selatan. Raja Frederick sendiri bahkan membangun istana kecil di dalam benteng. Ia merekrut pasukan pengamanan dari umat Islam yang diasingkan ini. Ia merasa nyaman dan terlindungi dikelilingi kaum Muslim Lucera. Raja Frederick II merupakan raja Kristen terakhir yang masih melindungi keberadaan umat Islam di wilayah kekuasaannya. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam yang dibangun umat Islam selama 2,5 abad di Sisilia benar-benar memukau dirinya. Ia masih melestarikan budaya Islam, menggunakan bahasa Arab sebagai salah satu bahasa resmi. Bahkan ia sendiri pandai berbahasa Arab dengan fasih. Dalam kesehariannya, ia bahkan lebih suka mengenakan pakaian khas Arab. Membangun sekolah yang mengajarkan bahasa Arab dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menempatkan guru-guru ilmuwan Muslim ahli geografi, astronomi, dan sastra Arab. Raja Frederick II bahkan membangun Napoli untuk mentransfer ilmu pengetahuan umat Islam ke Eropa. Kiprahnya yang berpihak pada peradaban Islam dan melindungi umat Muslim, ia sempat diasingkan. Sri Paus bahkan menyebutnya sebagai Sultan Lucera atau sultannya orang-orang Muslim. Sebuah sumber menyebutkan saat Raja Frederick II meninggal, ia dikafani layaknya jenazah Muslim. Benteng Lucera menjadi saksi akan kiprah Raja Kristen Normandia Frederick II yang turut melanggengkan keberlangsungan peradaban Islam hingga hampir 2 abad sejak runtuhnya kekuasaan Islam di Italia Selatan. Mas Ade, nasib kaum muslimin yang diasingkan dari Sisilia ke tempat ini jauh lebih baik daripada nasib sesama muslim, saudaranya yang ada di Timur Tengah, di Baghdad. Artinya, sekalipun mereka diasingkan di tempat yang terpencil, jauh dari keramaian, mereka mendapat perlindungan dari Raja Frederick. Jadi mereka membangun komunitas di sini dengan sabar dan keimanan. Hal ini berbeda dengan kondisi umat Islam di Baghdad yang merupakan ibu kota khalifah saat itu. Diserang oleh bangsa Mongol, diporak-porandakan kotanya, dihancurkan berbagai macam infrastruktur di sana, perpustakaan, pusat keilmuan yang merupakan kumpulan hasil karya-karya para alim ulama saat itu dibakar, dihancurkan oleh bangsa Mongol. Sehingga dalam kondisi kala umat Islam, para alim ulama bersikap diam, bersikap sabar. Diam di sini bukan merestui atas kemungkarannya, tapi al-ikrah fil qalbi, membenci, mengingkari dengan hatinya. Wadzalika ad'afu iman, itu merupakan tingkatan iman yang paling rendah. Sebab kalau tidak begitu, mereka akan dibunuh oleh bangsa Mongol. Nah, dalam hal seperti itu, mereka berharap kepada Allah, berdoa agar kelak di keturunan bangsa Mongol ada yang memeluk agama Islam. Dan Allah mengabulkan doanya. Nah, banyak dari antara keturunan mereka yang tertarik kepada Islam, bahkan lahir dari generasi darah mereka sendiri yang memeluk agama Islam, yaitu Timur Leng. Dan beliau yang membuat peradaban besar di Asia Tengah. Jadi ketika dalam kondisi sulit apapun, terhimpit, maka kedepankanlah sabar. Sebab Allah perintahkan dalam Al-Quranul Karim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sabar itu bukan pasrah, bukan putus asa, tapi kita bisa memposisikan diri dan lebih mengoptimalkan segala macam hal untuk yang lebih baik di kemudian hari. Saya teringat dengan Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke kota Taif, beliau diserang
dilempari batu oleh penduduk Taif, dicaci maki, dihina, dan lain sebagainya. Apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Beliau bersabar dan berdoa berharap kepada Allah agar kelak di generasi mereka yashhadu alla ilaha illallah, ada yang masuk Islam. Dan apa buah daripada kesabaran Rasulullah SAW? Dalam tempo 10 tahun penduduk kota Taif memeluk agama Islam. Subhanallah. Saya teringat dengan satu pepatah, as-sabru kas-sibri murrun fi madaqatihi walakin awaqibahu ahla minal asal. Sabar itu bagaikan buah jadam yang pahit rasanya, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Subhanallah. Jadi Mas Ade, terkadang kita ini punya sifat yang nggak sabaran, pengen cepet-cepet, pengen buru-buru, sehingga hasilnya nggak optimal. Padahal sabar itu yu'inu ala kulli amal, akan menolong di setiap amal perbuatan kita, di setiap pekerjaan kita. Nah, para alim ulama membagi sabar itu menjadi 3. Yang pertama, as-sabru alal ma'mur, sabar atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan sholat, puasa, zakat, kita bersabar. Yang kedua, as-sabru alal mahdur, sabar atas larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah larang kita untuk menipu orang, mengumpat orang, membohongi orang. Sabar atas larangan-larangan Allah. Allah larang kita berzina, berjudi, meminum minuman keras. Sabar atas larangan Allah. Yang ketiga, as-sabru alal maqdur, sabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pahala orang sabar ini Allah katakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah akan memberikan kepada orang yang sabar pahala tanpa batas. Kemajuan kota Lucera yang dicapai umat Islam dalam pengasingannya sekalipun berdampak baik bagi kawasan ini, namun mengundang ketidaksenangan raja-raja Eropa. Apalagi Raja Frederick II yang menguasai Sisilia justru melindungi dan meniru gaya hidup umat Muslim. Maka meninggalnya Raja Frederick II pada tahun 1266 Masehi mengubah peta pengasingan kaum muslimin di Lucera. Sebuah catatan menyebutkan, saat Raja Frederick meninggal, populasi umat Islam di Lucera sekitar 60.000 muslim. Jumlah ini belum termasuk di kota-kota lain sekitar Lucera. Lucera kemudian dikalahkan dan diambil alih Raja Charles II dari Napoli pada tahun 1300 Masehi. Umat Islam di Lucera dipaksa mengubah keyakinannya. Maka banyak yang kemudian melarikan diri ke wilayah Maghrib, Afrika Utara. Sementara yang tersisa dihancurkan dan diperbudak pada tahun 1300 Masehi. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Pengasingan Lucera menjadi benteng terakhir keberadaan umat Islam di Italia. Sejak itu, Muslim di Italia Selatan hilang, tak terdengar lagi beritanya. Di tempat pengasingan kaum Muslim di kota Lucera, aku, sang musafir, tak banyak mendapatkan petunjuk jejak mereka. Namun, taman-taman dan lahan-lahan pertanian yang hijau dan subur mengingatkanku akan kiprah kaum muslimin yang membangun kota ini. Aku sempat terpikir, apakah penduduk yang kini menempati kota Lucera ini masih terbilang sisa-sisa dari keberadaan muslim di kota ini? Karena menurut sebuah catatan, darah yang mengalir pada penduduk kawasan Lucera berbeda dengan kawasan lain. Hal ini diperkuat dengan nama-nama dan bahasanya yang banyak berasal dari bahasa Arab. Mas Ade, ini kondisi yang sangat-sangat terpuruk bagi umat Islam yang diasingkan dari Sisilia. Semenjak kematian Raja Frederick, kekuatan musuh di wilayah Italia memberikan ancaman besar kepada umat Islam di sini. Jadi mereka ini punya keinginan ingin menghilangkan Islam di wilayah Italia. Maka terjadilah pemaksaan-pemaksaan agar pindah keyakinan umat Islam kepada agama mereka. Bahkan terjadi penindasan, penyiksaan, pembunuhan. Nah, sehingga banyak dari kalangan umat Islam yang pindah ke agama mereka dalam keadaan terpaksa. Umat Islam tidak bisa lari kemana-mana. Nah, dalam keadaan terpaksa, mereka meyakini agama yang mereka anut.
Nah, hal ini mengingatkan saya kepada Ammar bin Yasir, yaitu seorang sahabat Nabi SAW, ketika dipaksa oleh Abu Jahal meninggalkan Islam. Ammar bin Yasir ini mendapatkan penyiksaan dari Abu Jahal yang sangat pedih sekali. Bahkan kedua orang tuanya pun dibunuh di depan kedua mata Ammar bin Yasir. Abu Jahal mengatakan, saya tidak akan meninggalkan Ammar bin Yasir sampai Ammar bin Yasir menghina Nabi SAW dan menyembah berhala, menyembah Lata dan Uzza. Maka dalam keadaan terpaksa dan sangat-sangat terpaksa, Ammar bin Yasir memenuhi keinginan Abu Jahal. Ammar bin Yasir nangis senangis-nangisnya. Dia menyesali apa yang telah dia katakan kepada Abu Jahal. Kemudian kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat, "Man kafara billahi min ba'di imani." Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah imannya, maka akan mendapatkan dosa yang sangat besar dan siksaan yang amat pedih. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa kafir, dipaksa untuk pindah ke agama lain, sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanan, maka tidak berdosa. Jadi dalam keadaan darurat, dalam kondisi yang sangat-sangat terpaksa, kita dibolehkan untuk mengatakan kekufuran selama hati kita mutmainnun bil iman, tenang dengan keimanan kita. Walakin man syaraha, akan tetapi Mas Ade, orang yang nyata-nyata mengatakan kafir nih, saya kafir, membuka hatinya untuk kekafiran, fa'alaihim ghadabun minallah, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, walahum azabun azim, dan dia akan mendapatkan siksa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi Mas Ade, Islam ini tidak mengajarkan untuk memaksa orang lain untuk meyakini kepercayaan kita. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Apalagi dengan intimidasi dan paksaan, tidak boleh di dalam Islam. Nah, orang-orang zaman dulu ketika memaksa orang Islam masuk ke dalam agama mereka, ini merupakan satu kesalahan di mata Islam. Nah, karena itu Islam ini sangat menghargai pluralitas, adanya kemajemukan. Ini sunnatullah, adanya agama-agama. Tapi Islam menolak pluralisme, yaitu suatu isme, suatu paham yang meyakini semua agama itu benar. Mudah-mudahan Mas Ade kita bisa hidup bertoleransi, berpengharasan sesama umat beragama di Indonesia.